3 ini kelompok berapa? Nah, kelompok 3 membahas tentang propalan kayu Bank Indonesia dan kelompok 4 terakhir pengaruh. Nah, Bapak ingin kalian semuanya tidak menjawab pertanyaan pada pagi hari ini. Kita tidak menjawab pertanyaan, tapi Bapak ingin kalian setelah menyimak video yang barusan, Bapak ingin kalian mengutarakan bagaimana perasaan kalian, bagaimana jika kalian berada pada situasi tersebut sesuai dengan kalian masing-masing di CP-CP kelompok masing-masing. Nah, seperti kelompok 1 misalnya, proses masuknya Jepang. Bagaimana pendapat Anda jika proses Anda berada pada proses masuknya situasi masuknya Jepang di Indonesia? Paham kan masalahnya? Ada pertanyaan? Kesalahan kelompok ini ditulis di kelompok lain menurut saya, dan langsung nanti yang betulnya kalian tulis di bagian kelompok umum. Menurut saya agenda itu terjadi di ini yang betulnya. Paham semuanya? Paham. Paham. Kelompok 2 paham? Nah, oke, sebelum itu langsung saja tampil kelompok 1. Bapak meminta kalian semuanya tampil ke depan kelompok 1. Masya Allah. Oke, William nama ikut ke depan. Nggak kuat dia berdiri atau bagaimana?
Video Bu ya. Bawa UKS dia, Pak. Ada yang mau nyantarinnya tuh KS? Oh ya ada. Oke, itu silakan saja Widya di kelas ya. Gak apa-apa kan kalau langsung semuanya? Nggak apa-apa, Pak. Jadi silakan. Oke, yuk kelompok 2, kelompok 1 sampai saja 2. Waalaikumsalam. Menurut kelompok kami, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena pada masa itu Jepang sedang terlibat dalam perang dunia kedua, di mana Jepang itu membutuhkan dukungan dari banyak wilayah, seperti khususnya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sendiri, karena Indonesia juga banyak sumber daya alam yang akan membantu proses peperangan mereka, seperti kepentingan bahan baku, minyak bumi, gas dan lain-lainnya. Dan pada saat itu adanya propaganda juga di mana Jepang ingin membebaskan Asia dari belenggu penjajahan, dan mereka juga ingin menguasai Asia Tenggara secara luas. Selanjutnya, bagaimana pendapat kelompok kami tentang jika kami berada di masa itu? Mungkin kalau kami berada di masa Jepang pada masa itu, mungkin kami akan berusaha bertahan hidup, beradaptasi dengan kondisi yang ada. Selanjutnya, memanfaatkan peluang pendidikan dengan baik, serta bergabung dengan pergerakan perlawanan yang menjelaskan perlawanan Jepang dan menyampaikan kejadian yang ada pada saat itu. Selanjutnya, apa dampak lanjutan dari proses masuknya Jepang ke Indonesia? Dampak positifnya yaitu adanya pendidikan untuk penduduk lokal, adanya pendidikan dan selanjutnya semangat nasionalisme rakyat. Sementara dampak negatifnya yaitu penindasan kegagalan, penurunan kesejahteraan ekonomi, hingga menyebabkan kemiskinan. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas informasi. Waalaikumsalam. Oke, kelompok 1 boleh duduk. Beri aku dulu. Nah, kelompok 1 tadi waktu dia pertanyaan pertama apa teman-teman semuanya? Kenapa Kenapa propaganda apa? Pertanyaan nomor 1. Proses masuknya Jepang di Indonesia. Kan di LKPD ada 3 poin ya. Nah, kelompok 1 tadi juga di poin 1 juga membahas tentang propaganda. Kelompok lain, apakah benar mereka pada proses masuknya Jepang di Indonesia itu mereka melakukan propaganda di Indonesia? Benar ya. Nah, poin kedua, mereka juga mendapati katanya kalau mereka ada di posisi tersebut, mereka akan memanfaatkan ruang pendidikan pada masa tersebut. Bagaimana menurut pendapat kelompok lain? Pada proses masuknya Jepang itu, apakah langsung mendirikan pendidikan Jepangnya di Indonesia? Iya. Ya, bagaimana ini? Iya, Pak. Ya, tidak.
kedua maju ke depan. Baik, kami dari kelompok Ya, kelompok lain disimak kelompok dua. Analisis makanan sebuah masyarakat Indonesia. Jadi respon masyarakat Indonesia itu bisa Jepang adalah mereka menyebut Jepang dengan baik. Mana pertanyaan pertama menurut pendapatku kenapa hal itu bisa terjadi? Hal ini terjadi karena Jepang dianggap sebagai saudara tua yang dimana dapat menjelaskan bangsa Indonesia jadi kekuasaan Belanda. Dan Jepang menggunakan kedatangannya ke Indonesia untuk membebaskan rakyat dari penjajahan masyarakat. Yang kedua yaitu menurut pendapatku bagaimana jika kamu berada pada masa itu. Pendapat saya ketika saya berada di saat kedatangan Jepang ke Indonesia adalah bahwa keberagaman suku bangsa dan budaya di Indonesia sangat penting untuk dijaga dan dihormati. Kedatangan Jepang ke Indonesia tidak hanya berarti pertemuan antara budaya, tapi juga berpotensi menjadi kesempatan untuk negara kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Poin berikutnya, apa dampak atau rencana kita tersebut? Di mana ke Indonesia kembali menjadi kedatangan Jepang, dan Jepang pun berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan dalam mendekati para nasionalis dan Islam pada saat itu, dan juga didukung dengan amalan gaya-gaya bahwa Indonesia akan segera merdeka setelah kedatangan bangsa dari utara yang berkata sipil. Dan Jepang pun melakukan pembangunan negara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Nah, kita lanjut pada analisis respon masyarakat Indonesia oleh kelompok 2. Tadi kelompok 2 menyinggung pada poin pertama mereka disambut baik oleh masyarakat Indonesia karena terjadinya atau anggapan bahwa mereka diselamatkan oleh saudara tua mereka Jepang. Benarkah kelompok lain atau ada pendapat lain? Benar, Pak. Benar, kelompok 3 mengatakan benar. Nah, pada poin kedua, mereka menyinggung jika mereka berada pada situasi tersebut, mereka akan menjaga budaya asli Indonesia dan menjaga kesatuan bangsa. Bagaimana menurut pendapat kelompok lain? Benar, juga benar. Nggak ada. Menurut pendapat lain, kelompok 4. Kelompok 4. Lagi ngapain kelompok 4 di belakang? Diskusi. Nah, sekarang dari topik bagaimana? Apakah menjaga budaya dan kesatuan bangsa boleh dilakukan saat terjadinya propaganda di Jepang? Kelompok 4? Oh, tidak menyimak ya? Oke. Nah, langsung pada poin akhir itu menarik simpati dan memandang adanya ramalan jaya, didukung oleh adanya ramalan jaya. Hal tersebut juga menurut Bapak menjadi serta yang menarik karena kelompok 2 juga menyinggung adanya ramalan jaya. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kelompok laki-laki, kelompok 3, ayo tampil ke depan. Bapak ingin kalian tampil dengan semangat pada dia, walaupun tidak ada semangat. Oke, langsung kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang propaganda Jepang di Indonesia. Yang pertama, menurut pendapatku kenapa hal itu bisa terjadi? Setelah kami berdiskusi cukup alam dan panjang, kami mendapatkan kesimpulan bahwasanya kenapa Jepang itu melakukan propaganda di Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia
bilang Indonesia kabur dari Indonesia. Ya, benar sekali. Baik, selanjutnya dampak dari dan lanjutan agenda propaganda yang dilakukan oleh Jepang itu tersebut. Nah, nih di sini jawabannya setelah kami melakukan diskusi yang cukup alot, jawabannya ini menumbuhkan semangat kebangsaan atau nasionalisme untuk rakyat Indonesia itu sendiri. Baru saja. Dan jawaban dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup menarik dari kelompok 3. Pada yang pertama mereka kenapa bisa terjadinya propaganda di Indonesia? Nah, menurut kelompok 1 tadi mereka mengatakan bahwa Jepang melakukan propaganda karena adanya penolakan terhadap 3A dan mempertahankan basis budaya di Nusantara. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 2 benar, bisa ya. Nah, menurut Bapak Edgar itu kelompok 3 di sini kelihatannya semangat ya dalam menjawab pertanyaan tentang poin 1 dan 2. Dan poin kedua menarik sekali dari dia mengatakan tadi bahwa kenapa munculnya pertanyaan kenapa Jepang menganggap kami adik saudara tua? Iya. Nah, kelompok 1 yang mana pendapatnya? Apakah juga muncul pertanyaan, emang iya awak dianggap adik oleh Jepang? Katanya Pak. Katanya. Bagaimana kelompok lain? Kelompok 1 sepertinya lupa menjawab. Oh, menurut Ulfa ya kelompok 3 Jepang ini cuma ingin mendapat keuntungan saja. Bagaimana kelompok 3? Mungkin pertanyaannya setelah 12 ya. Ya. Oke, langsung poin ketiga mereka memunculkan nasionalisme. Propaganda Jepang itu memunculkan nasionalisme terhadap bangsa Indonesia itu sendiri. Hal ini juga cukup menarik dari kelompok 3. Soalnya nasionalisme itu makin kuat dan timbul saat adanya basis-basis kemiliteran yang diajarkan kepada rakyat Indonesia pada masa tersebut, sehingga rakyat Indonesia juga memiliki basic dalam pertempuran. Nah, cukup menarik dari diskusi kelompok 3. Kita dihapus dulu untuk kelompok 3. Nah, selanjutnya kelompok terakhir kelompok 4 mengenai pengaruh Jepang Indonesia. Yuk maju kelompok 4. Pak izin Pak. Oke. Wow, pasti dari Pak. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan menjawab akan mempresentasikan apa dari kami, yaitu bagaimana Jepang bisa masuk bagaimana Jepang bisa masuk ke Indonesia, mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi Jepang masuk ke Indonesia itu selama Perang Dunia II karena misi ekspansi wilayah dan kebutuhan atas sumber daya alam seperti yang kita ketahui di Indonesia kan banyak sumber daya alam, jadi hal itu membuat Jepang ingin ke Indonesia. Pada saat itu Belanda dan bangsa Indonesia sudah terlibat dalam perang Eropa dan telah mendapat dukungan militer, jadi membuat Indonesia rentan terhadap serangan. Makanya Jepang ini masuk menggunakan taktik perang yang cepat untuk menguasai wilayah dengan efektif. Sekian jawaban untuk nomor 1. Selanjutnya saya. Di sini bagaimana menurut pendapat kelompok kami jika kami berada pada masa itu?
terhadap analisis pengaruh di Bank Indonesia. Kelompok 1 tadi mengatakan bahwa menceritakan pada proses transfer bank ini agak keluar konteks ya, saudara semuanya. Nah, Bapak ingin meminta kawan-kawan semuanya, kelompok 1, 2, dan 3 serta 4, apa saja ada yang tahu tentang pengaruh Jepang di Indonesia? Tidak? Upacara bendera Pak. Upacara bendera menyebutkan adanya upacara bendera kali ini juga cukup menarik. Upacara bendera. Dan selain itu, Jepang juga membawa pengaruh adanya kebangsaan di sini. Nah, di Indonesia sendiri Jepang memperbolehkan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita masuk pada poin kedua tentang pengaruh Jepang di Indonesia. Kelompok 4 tadi mengatakan bahwa mereka agak merasa curiga karena tidak seharusnya kita serta-merta menerima suatu kebebasan dari bangsa lain, karena mereka juga membantai dalam proses terjadinya perang pada Jepang versus Belanda. Nah, lanjut pada poin ketiga. Betul sekali, kelompok 4 tadi mengatakan bahwa bangkitnya rasa nasionalisme di dalam kebangsaan Indonesia. Dulu untuk kelompok 4 semuanya. Oke, saudara-saudara semuanya, itulah tadi diskusi kita yang cukup menarik. Nah, pada pelajaran kali ini kita juga mendapatkan kesimpulan bahwa sejarah pendudukan Jepang itu terjadi pada awalnya pada bulan Maret 1942. Selama Perang Dunia II, Jepang berhasil menduduki wilayah Nusantara dengan memasuki wilayah utamanya itu di Tarakan. Nah, ya, Tarakan. Yuda menyebutkan di mana itu Tarakan, Yuda? Kalimantan Timur Pak. Oke, Kalimantan Timur. Meskipun adanya beberapa program modernisasi pengaruh dari Jepang tadi, mereka juga memberikan suatu kebebasan dalam konvensi maupun suatu kewenangan ke bangsa Indonesia. Nah, sekian dulu pada materi hari ini yang cukup menarik pada pagi hari ini. Bapak harapkan pada masing-masing kelompok membaca lagi materinya, karena materi tidak hanya bisa